Halo guys, apa kabar? Hari ini kita bakal bahas Call of Duty Black Ops 7. Game yang kita tunggu-tunggu. Bentar. Aku nggak nunggu sih. Seri yang dulu kita cintai, sekarang jadi badut kayak gini. Kalau kamu datang ke sini cuma buat nyari tahu review tentang multiplayernya, sorry banget bro. Kamu salah tempat. Kita bukan mau bahas senjata atau skin badutnya. Bodoh amat sama hal itu. Kita mau bahas sesuatu yang jauh lebih gawat. Kita mau bahas gimana game ini sukses ngerubah dirinya jadi aib terbesar industri game tahun ini. Dengar bro, ini bukan masalah jelek atau ada bug. Kalau cuma itu, ya udah jelas ada lah bro. Masalahnya, kita dibohongin. Mereka nggak jujur. Kayaknya Activision nggak ngeliat kita sebagai fans, tapi cuma sebagai cuan. Yang penting kita bayar, urusan lain bodo amat. Hari ini, kita akan bahas masalah utama yang bikin Black Ops 7 hancur lebur, yaitu penggunaan AI yang ditutup-tutupi dan mode campaign yang rusak. Saking rusaknya, sampai yang main juga ikut-ikutan rusak. Dan tenang aja bro, aku udah kumpulin semua dari laporan media-media. Sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe dulu dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari biang kerok utamanya, yaitu AI. Gak lama setelah game ini rilis, komunitas gamer jauh lebih teliti dari tim internal Activision. Komunitas nemuin sesuatu yang aneh, khususnya di bagian calling cards, atau kartu nama yang bisa kamu pamerin. Pemain nemuin banyak banget ilustrasi yang berbau TAI. Oh, itu tai ya? Sorry. Maksud aku berbau AI. Laporan dari PC Gamer, Call of Duty Black Ops 7 dikecam karena menggunakan gambar calling card bergaya Studio Ghibli yang jelas-jelas terlihat seperti buatan AI. Salah satu calling card punya gaya art yang mirip banget sama Studio Ghibli. Saking miripnya, sampai mencurigakan banget. Masalahnya, gambar buatan AI itu gampang banget ketahuan. Selalu aja ada yang aneh lah. Dan di ilustrasi Black Ops 7 ini, keanehannya kelihatan jelas banget. Nggak perlu jadi ahli seni lah kalian buat ngeliat kalau ini buatan manusia atau bukan. Di media sosial juga, banyak yang ngebahas ini. Mereka pakai calling card AI ala Ghibli di campaign Black Ops 7. Ini lucu banget. Pernyataan Activision tentang penggunaan AI di Black Ops 7. Seperti banyak pihak lain di seluruh dunia, kami menggunakan berbagai alat digital, termasuk alat AI, untuk memberdayakan dan mendukung tim kami agar dapat menciptakan pengalaman bermain game terbaik bagi para pemain kami. Proses kreatif kami terus dipimpin oleh individu-individu berbakat di studio kami. Jadi calling card ini jelas buatan AI kan? Bahkan seorang anggota Kongres AS menanggapi Call of Duty Black Ops 7 yang menggunakan AI. Kita perlu regulasi yang mencegah perusahaan menggunakan AI untuk menghilangkan pekerjaan demi meraup keuntungan lebih besar. Seniman di perusahaan-perusahaan ini harus punya suara tentang bagaimana AI diterapkan. Mereka harus ikut berbagi dalam keuntungan dan harus ada pajak untuk pemindahan pekerjaan massal. Kalau ini aku setuju sih. AI itu adalah alat buat ngebantu pekerjaan kita, bukan menggantikan pekerjaan manusia. Banyak orang-orang benci AI karena ini. Semua yang berbau AI jadi negatif. Dan bro, masalahnya bukan cuma calling card. Mereka juga pakai AI buat bikin prestige icons. Prestige icon itu, icon-icon yang harusnya jadi lambang kehormatan yang kamu dapat setelah grinding ratusan jam. Bayangin, kamu grinding sampai mampus, dan hadiahnya gambar sisaan AI yang mungkin dibikin kurang dari semenit. Ini penghinaan sih. Sekarang pertanyaannya, apa salahnya pakai AI? Kan teknologi. Menurut aku ya, nggak ada yang salah. Aku juga bukan orang yang anti AI. Poinnya di sini adalah, masalahnya bukan sekedar pakai AI. Masalahnya adalah kurangnya transparansi. Kalian harus tahu, Activision itu bukan perusahaan abal-abal. Kalau kamu beli game ini $70, sejuta lah ya, kamu pasti berekspektasi dapat produk premium yang dibuat sama orang-orang profesional di studio itu. Kamu bayar untuk keringat sama kreativitas mereka. Kamu nggak bayar sejuta untuk sesuatu yang aku aja bisa bikin pakai chat GPT. Jangan aku deh, anak SMP aja bisa bikin. Tapi yang bikin orang-orang ngamuk, Activision nggak bilang apa-apa soal ini di promosi mereka. Nggak ada tuh aku lihat di trailernya. Nggak ada pengumumannya. Nggak ada mereka bilang, game ini sebagian asetnya kami bikin pakai AI loh. Nggak ada bro. Adanya,
di halaman Steam. Cuma diselipin kalimat kecil. Bunyinya gini, pengungkapan konten buatan AI. Para pengembang menjelaskan bagaimana game mereka menggunakan konten buatan AI seperti ini. Tim kami menggunakan alat AI generatif untuk membantu mengembangkan beberapa aset dalam game. Ini diselipin di tempat yang mungkin gak bakal kalian baca. Kemarahan gamer ini gak berhenti di situ. Gilanya, gamer mulai bertindak. Gamer mulai minta refund ke Steam. Laporan dari The Escapist, pemain Call of Duty Black Ops 7, tampaknya mendapatkan refund Steam untuk game tersebut karena penggunaan AI-nya. Seorang pemain dengan username Bricky, dia ini udah mainin gamenya, bahkan sampai tamat campaign-nya. Kita tahu aturan Steam kan? Main lebih dari 2 jam atau punya game lebih dari 14 hari, ya nggak bisa di-refund. Tapi Bricky nekat, dia minta refund dengan alasan yang spesifik. Aku menyelesaikan seluruh campaign Black Ops 7. Meminta refund, dan Valve mengabulkannya. Aku menulis, game ini terus-menerus memanfaatkan opsi buatan AI yang tidak ada dalam pemasaran game, serta video dan tangkapan layar dari materi tersebut. Kaget juga mereka melakukannya, jujur saja. Ini gila sih, Valve yang biasanya ketat banget soal aturan 2 jam, kali ini setuju kalau ada alasan yang kuat untuk refund, bahkan setelah gamenya tamat. Boleh juga nih dicobain. Ini adalah contoh kasus berbahaya buat Activision, tapi win-win situation buat konsumen. Kalau kalian yang kecewa berat sama gamenya, mungkin ini bisa jadi contoh buat kalian. Anggaplah kamu orang yang gak peduli soal AI, kayak aku. Yang penting gameplaynya bro. Oke, sekarang kita bahas gameplaynya. Spesifiknya, campaign single player. Ternyata, campaign Black Ops 7 itu rusak, hancur sampai ke akar-akarnya. Dan ini bukan bug biasa. Laporan dari Forbes, review campaign Black Ops 7, campaign Call of Duty terburuk sepanjang masa. Pertama, game ini nggak bisa di-pause. Kamu main campaign single player, tapi nggak bisa di-pause. Bayangin, kamu lagi di tengah misi, terus kamu kebelet kencing. Sampai kamu kencing di celana, tetap jalan tuh game. Activision pikir kita nggak ke WC kali ya? Mungkin yang ada di pikiran mereka kayak gini. Buat game single playernya nggak bisa di-pause. Biar mereka nggak kemana-mana. Biarin aja mereka tahan kencing. Gitu kali ya. Kedua, nggak ada checkpoint yang waras. Ya bro, checkpoint gila namanya ini. Kalau kamu keluar dari misi di tengah jalan, entah itu karena crash, kamu capek, atau internet error, kamu harus ulang misi itu dari awal. Bayangin, misi lagi dikit tamat, tiba-tiba internet error, terus nggak ada checkpoint. Ya pantas aja di refund. Nggak ada gitu orang waras di Activision yang hentikan ini, terus bilang, jangan gitu dong, nanti orang-orang pada emosi. Kayaknya mereka nggak mikir sampai ke sana deh. Ini tahun 2025, harga gamenya $70. Nggak punya sistem pause dan checkpoint. Game badut macam apa ini? Kayaknya kita dikerjain deh. Ketiga, rekan tim kamu bisa hilang. Game ini pakai sistem online yang aneh. Walaupun dimainin single player, rekan tim AI kamu, karakter tim yang harusnya nemenin kamu di misi, kadang-kadang hilang, nggak muncul di misi. Jadi kamu perang dah tuh sendirian kayak orang gila. Di level yang jelas-jelas, didesain buat dimainin bareng tim. Ya sepi lah bro. Dan masalah campaign ini, bukan cuma itu aja. Ceritanya juga aneh. Selain masalah teknis dan cerita yang aneh, narasinya juga dikritik karena melenceng jauh. Tiba-tiba ada elemen supernatural. Ada lawan bos raksasa. Bro, ini bukan God of War. Kayaknya mereka lupa deh ini game apa. Jadi, AI-nya bermasalah. Campaign-nya rusak. Komplit dah tuh. Tentu aja, kalau ada kebakaran kumis kayak gini, Activision nggak mungkin diem aja. Mereka mulai ngasih pernyataan, alias ngeles. Pernyataan resmi Activision, klasik banget. Mereka bilang, AI itu digunakan untuk mendukung tim mereka, dan kreativitas akhir tetap dijalankan oleh seniman di studio. AI katanya bukan untuk mengganti manusia, tapi membantu mempercepat proses kreatif. Dalam wawancara IGN dengan Miles Leslie beberapa waktu lalu, dia juga ngomong hal yang sama. Dia bilang, saya rasa pernyataan resmi yang kami sampaikan tahun lalu seputar Black Ops 6 adalah bahwa semua yang masuk ke dalam game disentuh oleh tim 100%. Kami memiliki alat AI generatif untuk membantu kami, tetapi tidak ada satupun dari itu yang masuk ke dalam game.
Dan kemudian kalian akan berkata, ya, tapi sudah terjadi. Saya akan katakan itu terjadi secara tidak sengaja. Dan itu bukanlah niat kami. Kami sudah keluar dan menyatakan dengan sangat jelas bahwa kami menggunakan AI ini sebagai alat untuk membantu tim. Tetapi mereka tidak menggantikan satupun anggota tim fantastis yang kami miliki yang melakukan sentuhan akhir dan membangun konten tersebut untuk dimasukkan ke dalam game. Jadi segala hal yang kalian mainkan itu dibuat dan disentuh oleh manusia. Alat-alat AI di dunia tempat kita hidup ini adalah bagaimana cara kita mengefisiensikannya. Itulah tujuan sebenarnya. Bukan untuk menggantikan, melainkan untuk mengefisiensikan. Ini bukan pertama kali Call of Duty punya kontroversi AI. Sebelumnya, di Black Ops 6 juga mirip kayak begini. Contohnya yang terkenal, loading screen zombie Santa. Lihat jarinya, ada 6 bro. Pakai AI sih pakai AI, tapi paling nggak edit dikit kek. Dari sebelumnya aja udah kelihatan Activision malas banget. Mereka cuma mentingin cuan doang. Mana peduli yang beginian. Alasannya paling sama aja, terlewat dalam pengawasan. Ya gimana nggak terlewat? Semua aja kalian pecat tuh karyawan. Jadi kesimpulannya gimana? Kita punya game harga $70, pakai aset buatan AI untuk ngisi konten. Dari calling card sampai prestige icon. Tapi nggak bilang-bilang, campaign single playernya rusak, nggak bisa di-pause, nggak ada checkpoint, ngebug, dan ceritanya aneh. Developer bilang, AI cuma alat bantu, tapi buktinya, diedit pun enggak. Dan hasilnya udah kelihatan bro. Skor Metacritic-nya hancur lebur, 1,7. Ini sih real badut bro. Di SteamDB, gamenya kalah telak. Ark Riders, Battlefield 6, game-game yang harusnya jadi lawan, malah punya jumlah pemain online yang jauh lebih banyak, kayak nggak level banget. Dan angka ini tuh gabungan dari Call of Duty yang lain, bukan dari jumlah Call of Duty Black Ops 7 sendiri. Kalian bisa lihat dari tulisannya, 3 tahun yang lalu. Ini bener-bener memalukan sih. Activision jelas-jelas lebih mentingin deadline dan ngirit biaya produksi pakai AI daripada ngasih kita produk yang bagus dan jujur. Dan yang paling menakutkan, ini bisa jadi tren. Kalau Black Ops 7 misalkan laku keras, publisher lain bakal ngeliat ini dan mikir, kita bisa pakai AI, nggak usah bilang apa-apa, dan tetap untung, kayak Black Ops 7. Ayo kita ikuti mereka. Untungnya nggak laku ya. Kali ini, gamer ngasih perlawanan. Aksi refund yang disetujui Valve itu adalah pesan yang sangat kuat. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Gimana menurut kalian guys? Apa ini akhir dari kepercayaan kita sama franchise ini? Atau ini cuma kesalahan kecil yang bakal kita lupain? Tulis pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace.